Halo semuanya, Shalom. Kiranya kasih Allah menyertai kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Sharon Salenda dengan NIM 12012230119. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep dari Tritunggal. Nah teman-teman, di dunia ini ada banyak sekali Tuhan yang manusia sembah. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan saja yang membawa kita ke keselamatan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada video kali ini mari kita kenalan lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah orang Kristen menyembah tiga Tuhan? Dan apa ini maksud dengan Tritunggal? Apakah Yesus adalah Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita simak video berikut ini. Dalam memahami konsep Tritunggal, kita tidak dapat hanya memahaminya dengan menggunakan akal budi saja. Akan tetapi, kita memerlukan Tuhan dalam memahami sebuah kebenaran untuk mematahkan segala sesuatu dogma yang salah tentang kekristenan. Ketika kita ingin memahami prinsip dari Tritunggal, yang pertama kita harus ketahui yaitu apa sih yang dimaksud dengan Tritunggal itu. Nah, jadi istilah Tritunggal pertama kali digunakan oleh seorang tokoh Kristen yang bernama Tertullianus. Jadi Allah Tritunggal itu apa? Jadi Allah Tritunggal adalah terdiri dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus, berada dalam satu hakikat yaitu Tuhan. Bagaimana dengan pendapat para ahli? Ahli menyatakan yaitu R.C. Sproul Doctrine menyebutkan bahwa doktrin Tritunggal tidak secara lengkap menjelaskan tentang karakter Allah yang bersifat misteri. Sebaliknya, doktrin ini memberikan perbatasan yang tak boleh kita langkahi. Doktrin ini menjelaskan batas pemikiran kita yang terbatas. Doktrin Tritunggal menuntut kita untuk setia pada wahyu ilahi yang menyatakan bahwa dalam satu pengertian Allah adalah Esa dan dalam pengertian lain Dia adalah tiga. Nah, di mana ketiga pribadi ini yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus merupakan satu esensi dengan tiga pribadi. Adapun tiga pribadi ini tidak terpisah-pisah dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ada yang mengatakan bahwa Bapa yaitu pribadi yang menciptakan bumi. Ada juga menyebutkan bahwa Allah Anak adalah Allah yang memelihara. Sedangkan Allah Roh Kudus adalah Allah yang pribadi saja, yaitu sebagai angin lalu saja istilahnya. Namun teman-teman, ketiga pribadi ini sama-sama menciptakan, memelihara, dan juga menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh sebab itu, ketiga pribadi ini setara dan juga sederajat. Tidak ada pribadi yang lebih tinggi dan juga tidak ada pribadi yang lebih rendah. Dalam konteks ini, tiga pribadi ini yaitu satu Tuhan. Bapa bukanlah anak dan anak bukanlah Bapa. Begitupun juga Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah anak dan juga bukanlah Bapa. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi satu esensi yaitu ketiga pribadi ini sama-sama memiliki satu esensi yaitu Tuhan. Konsep ini dikenal dengan Biblical Trinity. Eksistensi Tritunggal tidak dapat dijelaskan dengan ilustrasi yang akurat. Sebab Tuhan adalah misteri, namun juga absolut. Misteri bukan berarti Tuhan itu tidak ada, melainkan ada dan juga nyata. Ketiga pribadi ini bersama-sama melakukan segala sesuatu yang ada. Ketiga pribadi ini juga memiliki penggunaan atribut yang sama. Apabila kita sebut bahwa Allah Anak adalah kasih, maka Bapa dan juga Roh Kudus adalah kasih. Allah memang tidak dapat dipahami oleh manusia. Manusia tidak dapat menjangkau pikirannya untuk memahami kehendak Allah. Bahkan terlalu jauh untuk memahami bahwa Tuhan itu siapa. Namun dari ketidakpahaman kita, semuanya masuk akal bahwa Allah itu sangat besar dan Allah sangat hebat untuk dipahami oleh manusia. Jadi teman-teman perlu dibawa garis bawahi bahwa Allah itu Esa, terdiri dari tiga pribadi yaitu Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus, namun satu esensi yaitu Tuhan. Itu yang disebut dengan Tritunggal. Menarik ya teman-teman? Dengarkan penjelasan berikut oleh teman saya. Shalom, perkenalkan nama saya Tabita Novitasari Napitupulu dengan NIM 120122020 dari kelas Agama Kristen Protestan 47 Gabungan 01. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bukti keberadaan daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Tritunggal atau yang tertulis pada Alkitab. Nah, dalam Kristen, Tritunggal berpacu pada keyakinan bahwa Allah adalah satu, tetapi memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, beberapa bukti yang akan
saya sampaikan yang terdapat pada Alkitab. Yang pertama pada Perjanjian Lama terdapat di Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 yang dimana berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini terdapat pribadi Allah atau Bapa. Yang kedua terdapat pada Perjanjian Lama juga, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, sebelumnya terdapat kata kita pada baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang dimana kita ini sudah terdapat 3 pribadi, yang dimana 3 pribadi itu yaitu Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, yang ketiga yaitu terdapat pada Matius 28 ayat 19 yang dimana berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di sini terdapat 3 pribadi sekaligus yang langsung dijabarkan tanpa kata kita, dimana dapat kita tahu bahwa ketiga pribadi ini adalah satu, yang dimana ketiga pribadi ini memiliki satu esensi, satu tingkat, dan tidak ada yang di level atas maupun di bawah, mereka semua sederajat. Ketiga pribadi ini adalah sederajat, setingkat, dan se-esensi. Baik, perkenalkan, nama saya Jonathan Michael Romero Ruskandi dengan NIM 130222059, dan sekarang saya ingin memperjelaskan tentang poin nomor 4, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam memahami Tritunggal. Nah, prinsip-prinsip dalam memahami Tritunggal, yang pertama itu Tuhan itu Esa. Kata tersebut dapat kita temukan di Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 29. Kata Esa dalam Ibrani yaitu Echad, artinya bukan satu, bukan tunggal, melainkan kesatuan. Yang kedua, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ialah Tritunggal. Kejadian pasal 1 sudah dikatakan bahwa Tritunggal yang ada Tritunggal itu sudah ada, yang mana ada kata kita. Adapun kata berfirman Allah yang artinya yaitu Anak Yesus Kristus. Adapun ayat pendukung pada Yohanes 1 ayat 1, pada ayat ketiga dijelaskan Yesus Kristus turut dalam penciptaan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Allah Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Allah Bapa, tetapi mereka sama-sama Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa Tritunggal sendiri adalah 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Dan yang keempat, memahami Tritunggal adalah eksistensi dalam doktrin Tritunggal tidak dapat digambarkan dalam ilustrasi apapun. Tuhan itu nyata, akan tetapi tidak ada satupun ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan Tritunggal. Shalom, perkenalkan nama saya Joanne Kristi Matondang dengan NIM 12012220336. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu nama Tuhan yang Tritunggal. Seperti kita tahu, nama Tuhan yang Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di sini dijelaskan Tuhan itu Esa. Nah, kata tersebut dapat kita temukan di Ulangan 6 ayat 4 dan Matius 12 ayat 29. Nah, kata Esa di sini dalam bahasa Ibrani itu yaitu Echad, yang artinya bukan satu, bukan tunggal, melainkan kesatuan. Ayat-ayat pendukung yang menjelaskan mengenai Tritunggal terdiri dari 3 pribadi itu, 3 pribadi kita dapat lihat di Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8, Yesaya ayat 48 sampai 48 ayat 16, Yesaya 61 ayat 1, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ialah Tritunggal. Nah, pada Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada, yang dimana ada kata kita.
Nah, adapun kata berfirmanlah Allah yang artinya yaitu anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, adapun ayat pendukung di Yohanes 1 ayat 1, pada ayat ketiganya dijelaskan Yesus Kristus turut dalam penciptaan, turut bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Selanjutnya, aku menambahkan sedikit bahwa Allah Bapa bukan anak, Allah anak bukan Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, tetapi mereka sama-sama Tuhan. Nah, disimpulkan bahwa Tritunggal sendiri adalah 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah. Bapa adalah Allah dengan ayat pendukungnya itu di Yohanes 6 ayat 27, Roma 1 ayat 7, Roma 1 Petrus 1 ayat 2. Allah anak adalah Allah, kita lihat di Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Kolose 2 ayat 9, dan Roh Kudus adalah Allah. Kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, 1 Korintus 3 ayat 16. Nah, pada satu esensi yang sama dan 3 pribadi yang berbeda ini tidak bertentangan dan tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, dan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memiliki atribut yang sama, yaitu kekal, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Adil. Nah, di sini kita temuin di ayat pendukungnya itu di Mazmur 90 ayat 2, Yohanes 1 ayat 2, Ibrani 9 ayat 14. Nah, selain itu 3 pribadi tersebut mempunyai peranan yang sama, yaitu sama-sama menciptakan, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama memelihara. Dan ayat pendukungnya itu kita dapat di Mazmur 102 ayat 25, Kolose 1 ayat 16, Kejadian 1 ayat 2. Untuk ayat pendukung yang dimana Allah Bapa bukan Allah Anak itu kita dapat di Yohanes 8 ayat 16, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus di Kisah Para Rasul 10 ayat 36, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa itu di... Perkenalkan, nama saya Angelia Elian Tati Putri dengan NIM 120 1223 104 dari kelas gabungan 01. Di sini saya akan menjelaskan ajaran yang salah tentang Tritunggal dan ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Nah, yang pertama itu ajaran salah tentang Tritunggal ada 3 jenis, ada 3 ajaran, yaitu yang pertama ajaran Unitarianisme. Nah, pada ajaran ini dikatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 unit, yaitu unit Bapa, unit Anak, dan unit Roh Kudus. Pada unit Bapa itu disebut pencipta, lalu pada unit Anak itu disebut makhluk ciptaan, sedangkan pada unit Roh Kudus itu disebut sebagai bukan pribadi. Lalu ajaran yang salah kedua yaitu ajaran Sabellianisme. Pada ajaran ini dikatakan bahwa Allah itu memang esa, tetapi mempunyai 3 pribadi yang berubah-ubah atau berganti. Pada ajaran ini dikatakan bahwa pada masa perjanjian lama Allah dikenal sebagai Bapa, tetapi ketika masuk ke perjanjian baru Allah berubah menjadi anak, dan ketika di masa perjanjian baru setelah Yesus naik ke surga itu disebut sebagai Roh Kudus. Jadi Allah Bapa itu adalah pribadi pada masa perjanjian lama, setelah itu memasuki perjanjian baru berubah menjadi Allah Anak, setelah Yesus masuk ke surga sampai sekarang itu disebut sebagai Allah Roh Kudus. Lalu ajaran yang ketiga yaitu ajaran Tritheism. Pada ajaran ini dikatakan bahwa Allah itu ada 3, yaitu Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Jadi menurut ajaran ini Allah itu ada 3, bukan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Yang pertama yaitu ada ajaran Ebionisme. Pada ajaran ini dikatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia dan Yesus bukan Tuhan. Lalu yang kedua ada ajaran Docetisme. Pada ajaran ini dikatakan bahwa Yesus itu bukan manusia karena Yesus hanya Tuhan saja. Lalu yang ketiga ada ajaran Arianisme. Pada ajaran ini dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan dalam pribadi Yesus hanya ada unsur manusianya saja. Lalu yang keempat ada ajaran
Nestorianism. Pada ajaran ini dikatakan bahwa natur ilahi dan natur manusia terpisah dari diri Yesus. Lalu yang kelima ada ajaran Eutychianism. Pada ajaran ini dikatakan bahwa natur ilahi Yesus dan natur manusia Yesus itu sama. Lalu yang terakhir ada ajaran Apolianianism. Pada ajaran ini dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah manusia. Tetapi pada kemanusiaan Yesus itu tidak mempunyai roh, jadi Yesus hanya mempunyai tubuh jasmani saja. Perkenalkan, nama saya Teresia Octavia dengan NIM 12012120248 akan menjelaskan apakah Yesus adalah Tuhan. Jawabannya adalah iya, Yesus adalah Tuhan. Yesus dianggap sebagai bagian dari Trinitas, yaitu Allah yang ada dengan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam keyakinan Kristen, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam konsep Trinitas, penjelasan Yesus adalah Tuhan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, Yesus adalah bagian dari Allah, yaitu dalam Trinitas, Yesus Kristus dianggap sebagai anak Allah. Ini berarti bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah, Bapa yang menyatakan bahwa dia adalah ilahi. Yang kedua, kehadiran dalam bentuk manusia. Yesus menjadi manusia, mengalami hidup menjadi manusia, serta kematiannya dan bangkit. Ini adalah perwujudan cinta Allah yang mendalam kepada manusia, karena Allah mengalami kehidupan manusia secara langsung dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, peran dalam penciptaan konsep Trinitas yang menegaskan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapa menciptakan segala sesuatu. Ini dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang telah dijadikan. Untuk yang keempat, keselamatan manusia sebagai bagian dari Trinitas. Yesus Kristus juga memainkan peran penting dalam keselamatan manusia. Kematian dan kebangkitannya itu menyediakan jalan bagi manusia dari dosa dan pembaharuan hubungan dengan Allah. Yang kelima, peran dalam kehidupan bagi umat-umat orang percaya. Nah, Yesus Kristus juga dianggap sebagai pribadi yang hadir secara aktif dalam kehidupan orang percaya melalui Roh Kudus yang merupakan pribadi ketiga dari Trinitas. Roh Kudus membimbing, menguatkan, dan memberikan kehadiran kepada umat-umatnya. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1-3, ayat-ayat ini itu digunakan untuk mendukung keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan atau menggambarkan Yesus bersama-sama dengan Allah dan sebagai Allah yang menunjukkan kayak Yesus itu tidak hanya hadir di samping Allah tetapi juga terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, terutama dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Nah, berikut adalah isi dari ayat tersebut. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada bulannya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada bulannya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Penggunaan kata firman di sini dihubungkan dengan Yesus Kristus. Nah, firman ini itu sebagai bentuk Allah jadi dalam diri Yesus. Insight yang saya peroleh dalam mata kuliah ini yaitu saya dapat memahami lagi mengenai Tuhan, saya dapat memahami mengenai konsep Tritunggal, dan juga saya dapat mengidentifikasi mengenai apa-apa saja ajaran-ajaran yang salah dalam kekristenan. Sehingga tentunya dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan iman saya kepada Tuhan dan dapat belajar hidup seperti Dia agar saya dapat mengenalnya lebih baik lagi. Untuk insight yang saya dapat dari materi Tritunggal yaitu yang pertama, Tritunggal adalah misteri yang dimana kita tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana tiga pribadi dapat menjadi satu zat.
namun kita dapat percaya bahwa ini adalah kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Yang kedua yaitu Tritunggal menunjukkan kasih Allah, yang dimana Allah Bapa mengutus anaknya untuk mati bagi dosa manusia. Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam orang-orang percaya dan memberikan mereka kuasa untuk hidup dalam kasih Allah. Dan yang ketiga, Tritunggal memberikan harapan bagi manusia. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, kita memiliki harapan untuk hidup kekal bersama Allah. Lalu insight yang bisa saya dapatkan pada poin ini adalah Tuhan memang tidak mungkin bisa dipahami oleh manusia seperti kita, namun kita dapat mengenalnya dengan benar. Mengenal dan memahaminya dengan benar berarti bahwa kita memang memiliki keterbatasan sebagai manusia, makanya kita memiliki pengakuan bahwa Allah itu ilahi. Sekian dari penjelasan saya, jika ada kesalahan kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Insight dari materi Tritunggal yaitu saya jadi mengetahui dan saya memahami lebih dalam tentang apa itu Tritunggal. Tuhan yang Tritunggal itu ternyata Tuhan kita itu bukan tiga, melainkan satu hakikat tapi tiga pribadi yang berbeda, dan tiga pribadi tersebut tuh tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Itu sama-sama menciptakan, sama-sama melihara. Dan saya jadi mengerti tentang ajaran-ajaran yang salah tentang Tritunggal dan tentang Yesus. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Insight yang didapat dari materi Tritunggal ini adalah, jadi saya lebih memahami tentang konsep yang benar tentang Tritunggal, dan lebih memahami lagi apa aja ajaran yang salah tentang Tritunggal dan apa saja ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Terima kasih. Nah, insight yang saya dapatkan dari pembelajaran konsep Tritunggal adalah saya dapat memperoleh wawasan tentang konsep Tritunggal dan hubungan manusia dengan Tuhan Yesus. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata.